Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti H03210009. Kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Sekarang kita akan mengetahui tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Jadi, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi, dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dihasilkan berupa feses. Proses perjalanan makan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Sistem pencernaan berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Adapun struktur sistem pencernaan pada manusia, yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan keenam adalah anus. Yang pertama adalah mulut. Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Di tahap selanjutnya, yaitu di tahap kedua, makanan masuk ke kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya tahap ketiga, yaitu makanan masuk ke dalam lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Nah, di tahap selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus mempunyai fungsi utama, yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, organ selanjutnya yaitu usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, di sini yang paling terakhir yaitu anus. Fungsi utama anus adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Pertama-tama, makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut terjadi dua proses, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekanik yaitu dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan kimiawi dibantu oleh air liur dan enzim. Nama enzimnya yaitu amilase. Terus tahap kedua yaitu esofagus. Di esofagus akan terjadi gerakan peristaltik. Dan tahap selanjutnya yaitu di lambung. Di lambung ini akan terjadi proses kimiawi yang menghasilkan enzim dan asam lambung. Enzim menghasilkan pepsin, sedangkan lambung menghasilkan pH 1,2. Terus selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Di usus halus terjadi proses kimiawi yang dimulai dari disakarida menjadi monosakarida, menghasilkan glukosa atau biasa disebut sebagai proses karbon. Selanjutnya lemak gliserol yang dimulai dari dipeptida menjadi monopeptida dan menghasilkan asam amino atau biasa disebut sebagai proses protein. Selanjutnya yaitu gliseron diproses di lemak. Dan selanjutnya adalah tahap usus besar, yaitu penyerapan air, kemudian akan terjadi pembusukan dan menghasilkan bakteri E. coli. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam rektum. Di rektum ini yaitu sebagai penampungan sementara feses. Dan yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh yang dikeluarkan melalui anus. Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau pasir menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Bahan kimiawi berupa pemecahan zat makanan dengan enzim. Contoh pencernaan kimiawi itu terjadi di mulut dengan bantuan enzim ptyalin dan di lambung dengan bantuan enzim pepsin serta renin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.